Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhanya kita dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahril dari kelas M238 PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Modernisasi adalah sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Modernisasi merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus berkembang sampai sekarang ini. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula manusia sebagai Abdullah menjadi Khalifatullah. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib. Tanpa menguasai iptek, manusia akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan di jagat ini. Pada zaman modern, seperti sekarang ini, ukuran maju tidaknya suatu bangsa justru diukur dari penguasaan bangsa itu terhadap iptek. Jika suatu bangsa itu mampu menguasai iptek, maka bangsa tersebut dikategorikan sebagai bangsa yang maju. Sebaliknya, jika suatu bangsa itu tertinggal dalam penguasaan iptek, maka bangsa itu dipandang sebagai bangsa yang belum maju atau biasa disebut bangsa tertinggal. Konsep Islam tentang iptek. Menurut pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sangat penting dan harus dikembangkan untuk kehidupan beragama. Iptek dapat membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan sempurna. Islam juga menganjurkan pengembangan iptek dan mempelajarinya untuk menyelesaikan masalah. Dalam perkembangan iptek, syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek dan ketentuan halal atau haram harus dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Ada dua peran Islam dalam perkembangan iptek, yaitu menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan menjadikan syariat Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Perspektif Islam dalam implementasi iptek. Dalam implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, Islam memiliki pandangan yang mendukung. Islam menganjurkan pengembangan iptek dan memandangnya sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah. Terdapat dua peran utama Islam dalam perkembangan iptek, yaitu menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan menjadikan syariat Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Peradaban Islam telah mencapai kemajuan yang spektakuler dalam bidang ilmu pengetahuan pada awal sejarahnya. Dalam Islam, memandang iptek sebagai pengkajian terhadap sunnatullah secara objektif, memberi pemahaman kepada umat manusia, dan yang terpenting sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tantangan modernisasi. Islam merupakan agama yang dianggap sebagai rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat untuk seluruh alam. Penduduk Indonesia mayoritas menganut agama Islam, yang jumlahnya lebih dari 80%. Perkembangan Islam di Indonesia sendiri mengalami perjalanan yang cukup panjang. Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW
tentu saja mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Apalagi di zaman yang sudah modern seperti sekarang ini. Adanya tantangan modernisasi ini mengharuskan umat muslim untuk berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan hadis. Berikut cara Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi, yaitu satu, memperkokoh pondasi agama dalam lingkup keluarga. Ketika zaman modern mulai masuk dalam kehidupan, nilai-nilai agama akan mudah terkikis. Umat Islam harus lebih selektif dalam menghadapi modernisasi yang terjadi. Cara pertama yang harus dilakukan adalah membangun pondasi agama sekuat mungkin untuk setiap umat melalui pendidikan di dalam keluarga. Jika sudah memiliki pondasi yang kuat, adanya modernisasi tidak akan menggoyahkan kepercayaan dalam diri masing-masing. Terus yang kedua, meningkatkan kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar. Ketika dunia ditantang dengan adanya modernisasi, Islam tetap bisa mempertahankan ekstensinya dan menjaga kaidah-kaidah yang sudah ada dengan cara meningkatkan kegiatan keagamaan. Setelah membekali ajaran Islam di dalam keluarga, selanjutnya beralih ke lingkungan masyarakat. Masyarakat Indonesia sangat menyukai gotong royong dan berkumpul dengan sanak saudara dan tetangga. Setiap peringatan hari-hari besar Islam secara tidak langsung telah meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan sekaligus sebagai ajang silaturahmi. Yang ketiga, memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam batas wajar dan sesuai anjuran Islam. Zaman Rasulullah di masa lampau memang masih terbatas, khususnya untuk di bidang teknologi. Adanya smartphone hingga internet, munculnya banyak perubahan yang juga berpengaruh pada ajaran Islam. Nah, agar setiap muslim tidak mudah terseret, kecanggihan teknologi yang ada saat ini harus dimanfaatkan secara layak dan wajar. Misalnya jika memiliki media sosial, maka digunakan untuk berdakwah, menjalin silaturahmi, dan digunakan untuk mengaji. Terus yang keempat, meningkatkan toleransi antar umat beragama. Modernisasi yang terjadi akan membuat dunia semakin tampak berbeda, karena setiap umat muslim bisa melihat apa saja yang terjadi di seluruh belahan dunia. Cara mencegah lunturnya agama Islam terhadap adanya modernisasi, salah satunya adalah meningkatkan rasa toleransi kepada siapapun, tanpa melihat agama, ras, budaya, dan keyakinan mereka. Membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar. Modernisasi merupakan proses terjadinya pemodernan untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan melalui akselerasi pendidikan dan aktualisasi teknologi. Modernisasi telah mengubah wajah dunia dari kusam menjadi bersinar, dari yang lamban menjadi serba cepat, dari yang tradisional menjadi rasional, dari yang primordial menjadi nalar. Dengan demikian, pada dasarnya modernisasi bukanlah sebuah esensi yang bertentangan dengan ajaran dasar agama Islam. Oleh karena itu, modernisasi dapat dilaksanakan dalam kerangka yang sesuai dengan ajaran Islam. Mendeskripsikan esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Perlu disadari bahwa modernisasi akibat kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Pertumbuhan kelas menengah berdampak pula terhadap perbaikan ekonomi secara global dan tumbuh suburnya sektor nyata di tengah masyarakat. Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi, misalnya, telah mengubah pola hidup masyarakat dalam segala aspeknya termasuk pola keberagamannya. Perilaku keagamaan masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, bersua, bertemu, dan berhadapan secara fisik, berubah menjadi silaturahmi
cukup hanya melalui mendengar suara lewat telepon, SMS, Facebook, atau Twitter. Gelombang informasi telah menandai lahirnya generasi baru dalam masyarakat. Kemajuan seseorang diukur dari seberapa cepat ia menerima informasi yang belum diketahui orang lain. Semakin cepat ia menerima informasi itu, semakin besar peluang yang akan ia dapatkan untuk kemajuan dirinya. Jelas sebaliknya, orang yang tertinggal dalam mendapatkan informasi, maka tertinggal pula kesempatan yang dapat ia raih untuk kemajuan dirinya. Secara real, Islam harus menjadi solusi dalam menghadapi dampak kemajuan industrialisasi dan derasnya gelombang komunikasi dan informasi. Islam sebagai agama rasional adalah agama masa depan, yaitu agama yang membawa perubahan untuk kemajuan seiring dengan kemajuan kehidupan modern. Sebaliknya, Islam yang dipahami secara tekstual dan dogmatis akan sulit eksis dan sulit beradaptasi dengan lingkungan kemajuan yang semakin cepat perubahannya. Islam kontekstual akan menjadi solusi dan pemandu dalam memecahkan berbagai problem kehidupan umat Islam. Islam yang dipahami secara tekstual akan menjadi penghambat kemajuan, padahal Islam merupakan ajaran yang berkarakter rasional, fleksibel, adaptable, dan berwawasan ke masa depan. Dengan demikian, kita sebagai umat Islam harus terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Tetapi kita tidak boleh lepas dari ajaran Islam. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.